Undang-undang Playboy Sufi terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal pertama, setiap anggota Playboy Sufi wajib dan harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Muhammad SAW, serta harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu sangat mencintai manusia yang suka berbuat kebaikan, kejujuran, ketulusan, keikhlasan, penyabar, rajin beribadah dan beramal, menghargai, menghormati sesama manusia tanpa pandang suku, agama, ras, dan antar golongan, dan bersumpah atas nama Allah untuk tidak melakukan kemaksiatan dalam jenis apapun selama hidup di dunia ini supaya meraih kebahagiaan di akhirat. Pasal kedua, setiap anggota Playboy Sufi harus mempunyai misi dan visi dalam menjalin hubungan cinta sesama umat manusia yang dijadikan target kebaikan bersama. Misinya mengembalikan pola pikir manusia kepada Tuhannya. Visinya membentuk akhlak mulia dan rajin berbuat kebaikan. Pasal ketiga, setiap anggota Playboy Sufi diperbolehkan melakukan aneka macam perbuatan maksiat yang bertentangan dengan agama, yang melanggar perintah Tuhan, yang menyenangkan dirinya sendiri sekalipun mengandung dosa besar, selama perbuatan maksiat tersebut tidak bertentangan dengan pasal pertama. Baca kembali dan pahami pasal pertama. Demikianlah undang-undang Playboy Sufi dibuat secara benar, ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun, semata-mata untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk meraih kebahagiaan dunia, alam kubur, dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Tertanda Lanang Abirawa, Ketua Umum Playboy Sufi. Pada pasal ketiga, Bejo dan Awey mau protes, namun setelah membaca dengan teliti, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Lanang tersenyum melihat tingkah mereka. "Oke Nang, kita setuju," ujar Bejo dan Awey. "Ya sudah, kalau begitu selamat menjadi anggota Playboy Sufi," saut Lanang santai. Bejo dan Awey saling pelukan sebagai tanda setuju dan haru. Tujuan mereka adalah menegakkan Islam dengan cara yang berbeda. Mungkin satu-satunya Playboy yang nggak ada persentuhan apalagi perzinahan. Kayaknya harus masuk Guinness of Record nih, ujar Awey semangat. Yang penting adalah akal dan hati kita harus selalu berzikir kepada Allah dengan tulus ikhlas. Sebab hidup kita hanya sekali dan semua makhluk hidup pasti akan mati. Jadikanlah hidup ini untuk meraih kematian yang bahagia, penuh berkah dan rahmatnya, ujar Lanang dengan air mata mengalir di kedua pipinya. Awey dan Bejo tertegun tenang mendengar ucapan Lanang. "Insya Allah, amin," saut mereka. Terdengar suara pes. "Lu kentut ya?" tanya Bejo. "Cuman dikit kok," jawab Awey. Bejo cemberut sambil menutup hidung. "Kampret lu." Matahari mulai mengantuk perlahan-lahan. Ia memejamkan matanya di ufuk barat. Warna merah senja terlukis indah di setiap mata yang memandangnya. Perlahan-lahan matahari terbenam dalam pelukan semesta. Kini Ratu Rembulan menampakkan dirinya diiringi bintang-bintang bersinar terang yang berkelap-kelip merengkuh bumi dengan pelukan malam. Sebuah rumah yang besar dan mewah. Salsa di dalam kamarnya sedang mencoba memakai jilbab. Ia berkaca dengan jilbab ala kadarnya. Wajahnya yang cantik semakin cantik ditutupi jilbab. Salsa tersenyum manis. Ia teringat ucapan Lanang ketika di mobil tadi. Apakah esok Salsa sudah memakai jilbab? Entahlah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu isi hati Salsa. Karena hidayah datang hanya atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanang Abirawa, Playboy yang Islami, ujar Salsa tersenyum memandangi wajahnya sambil mencoba memasang jilbab di cermin. Salsa menyadari kesalahannya. Ia berusaha ingin menjadi wanita yang senantiasa dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bergaya di depan cermin seakan-akan cermin itu adalah kamera yang merekam senyum dan kecantikannya.
Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Tamat. The end.